Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dari jurusan Perbankan Syariah C semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UNIF Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nurjannah Saadah dengan NIM 191420120 dan 2 rekan saya yaitu Sofi Khairun Nisa dengan NIM 191420094 dan juga Agung Hidayat dengan NIM 191420106 akan menjelaskan mengenai bab 5 yang berjudul Penerimaan Perikatan dan Perencanaan Audit. Pendahuluan. Sebelum audit atas laporan keuangan dilaksanakan, auditor perlu mempertimbangkan apakah ia akan menerima atau menolak perikatan audit engagement, dari calon kliennya. Jika auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari calon kliennya, ia akan melaksanakan audit dalam beberapa tahap. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi 4 tahap berikut ini. 1. Penerimaan perikatan audit. 2. Perencanaan audit. 3. Pelaksanaan pengujian audit. 4. Pelaporan audit. 1. Penerimaan perikatan audit. Perikatan atau engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. 2. Perencanaan audit. Langkah berikutnya setelah perikatan audit diterima oleh auditor adalah perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. 3. Pelaksanaan pengujian audit. Tahap ketiga pekerjaan audit adalah pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus mengacu ke 3 standar auditing yang termasuk dalam kelompok standar pekerjaan lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofi Khairun Nisa. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurjannah Saadah. Di tahap audit atau laporan keuangan yang keempat atau yang terakhir adalah pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yaitu 1. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang keempat adalah laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam pelaporan audit, ada 2 langkah penting yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini. Yang pertama adalah menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan. Dan yang kedua adalah menerbitkan laporan audit.
Pembahasan selanjutnya adalah tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Tahap-tahap ini terbagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi integritas manajemen. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen. Tujuannya agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah: yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu; yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga; dan yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Jadi dalam mengevaluasi integritas manajemen ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan auditor yang terlebih dahulu menangani manajemen ini. Lalu yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Kita meminta keterangan yang lebih jelas lagi kepada pihak ketiga ini. Dan yang ketiga adalah melakukan review terhadap pengalaman auditor yang terlebih dahulu yang telah menangani manajemen ini. Tahap yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan resiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara: pertama, mengidentifikasi pemakai laporan audit; kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan; dan yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Yang ketiga adalah menentukan kompetensi auditor untuk melaksanakan audit. Jadi, auditor mengenali kompetensi dirinya apakah bisa menyelesaikan audit ini atau tidak. Sesuai juga dengan standar umum pertama yang berbunyi, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAI. Dalam menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, tim audit harus mengidentifikasi atau memberikan tanggung jawab kepada individu-individu dalam tim audit tersebut. Tim audit terdiri dari seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit, dan staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan program audit. Selain mengidentifikasi tim audit, ada juga yaitu mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Dalam mempertimbangkan perikatan audit dari calon klien, auditor kemungkinan akan menghadapi masalah berikut ini yang mungkin memerlukan pekerjaan spesialis. Yang pertama adalah penilaian atau misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan restricted securities. Yang kedua, penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi. Misalnya, cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Yang ketiga, penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus. Misalnya, beberapa perhitungan aktuarial. Dan yang keempat, penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya, atau hak atas properti. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Hidayat.
Menilai independensi. Evaluasi terhadap independensi auditor. Aturan etika Kompartemen Akuntan Publik mengatur tentang independensi auditor dan stafnya sebagai berikut. Pertama, independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta atau in fact maupun dalam penampilan in appearance. Yang kedua, integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Penentuan kemampuan auditor dalam menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang pertama, penentuan waktu perikatan. Umumnya, waktu 6 sampai dengan 9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan. Yang kedua, pertimbangan jadwal pekerjaan lapangan. Biasanya, auditor menggolongkan jadwal pelaksanaan pekerjaan lapangan ke dalam dua kelompok, yakni pekerjaan intern dan pekerjaan akhir tahun. Yang ketiga, pemanfaatan personal klien. Pemanfaatan personal klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Membuat surat perikatan audit. Isi pokok surat perikatan audit atau surat perikatan audit umumnya berisi A. Tujuan audit atas laporan keuangan. B. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. C. Lingkup audit termasuk penyebutan undang-undang peraturan, pertanyaan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. D. Bentuk laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. E. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan, bahwa kekeliruan dan kecurangan material tidak akan terdeteksi. F. Pengaturan reproduksi laporan keuangan audit. G. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. H. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. I. Dasar yang digunakan oleh auditor untuk menghitung fee audit dan pengaturan penagihannya. Perencanaan audit. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah berikutnya yang perlu ditempuh adalah merencanakan audit. Ada 7 tahap yang harus ditempuh oleh auditor dalam merencanakan auditnya. Yang pertama, memakai bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik. Yang ketiga, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat, mempertimbangkan risiko bawaan. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan dengan klien berupa audit tahun pertama. Yang keenam, mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Yang ketujuh, memahami pengendalian intern klien. Pengujian audit atau audit test. Dalam audit, auditor melakukan berbagai macam pengujian atau tes yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substansif, dan pengujian analitik.